Saya Imam Mahdi datang baru umat Islam bangkit, baru tuh khalifah. Oh, aku kok tim sukses sih. Tak jamin kalau saya nututi zamannya Imam Mahdi, saya insya Allah akan jadi tim suksesnya, pembelanya. Tim sukses maksudnya pembela beliau, harus, dan itu harus niat kita semua. Dan itu niatnya para salafus saleh. Di majelis mereka mengatakan kalau datang Imam Mahdi, kita niat semuanya jadi pembela beliau. Nah, itu baru wes, nggak ada khilaf kalau Imam Mahdi datang, nggak ada beda pendapat. Muhammadiyah BNU itu bubar kabeh wes. Syafi'i, Maliki, Hanafi bubar semuanya karena beliau mujtahid mutlak. Jadi kita ngikuti fatwa beliau, ini sudah Imam Mahdi nih. Kita semua mau menang umat Islam. Engkau ini apa? Quds Palestina itu kuasai lagi nanti. Al-Aqsa diambil lagi semua, dipegang sama Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya kata Rasulullah seperti namanya beliau dan nama ayahnya sebenarnya. Dan beliau turunannya Sayyidina Hasan, ibunya turunan Sayyidina Husain. Walaupun ada beda pendapat nanti. Jadi Imam Mahdi ki Habib di akhir zaman. Nas mutawatir. Mutawatir itu riwayat perawinya terlalu banyak hingga kedudukannya sama dengan Al-Quran. Yang mengingkari nas mutawatir itu mengingkari ilim, yakin, hukumnya bisa murtad. Tidak semua nas itu mutawatir. Kalau Quran sudah jelas, yang mengingkarinya murtad. Kalau hadis tidak, kecuali hadisnya mutawatir. Termasuk hadis mutawatir adalah hadis tentang wujudnya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang bilang tidak ada Imam Mahdi datang, Imam Mahdi datang, tidak ada, murtad itu. Ya. Pasti akan datang. Kapan? Wallahu a'lam. Kita nunggu aja pokoknya. Umat Islam punya banyak pendapat. Ada yang bilang belum lahir, ya nanti lahirnya pas waktunya beliau itu. Di baiatnya nanti di Masjidil Haram, bukan di Ka'bah itu, oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa Imam Mahdi itu sudah ada sampai sekarang, sembunyi, singitan. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Karena beliau itu adalah imam ke-12 dalam mazhabnya Imam Ja'far Shadiq, atau disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Karena pemegangnya itu Imam Ja'far Shadiq disebut Syiah Ja'fariyah. Beliau berpendapat bahwa Imam Mahdi ini masuk ke satu masjid, ada lubang masjid di situ di Irak. Beliau masuk sama kuda-kudanya di situ. Samra'i, namanya Samra. Namanya tempatnya itu Samra di Irak. Masih ada tempatnya masjid, ada lubang kecil masuk situ. Jadi Imam Mahdi itu singitan di gunung. Ada yang mengatakan di gua. Guanya di mana? Wallahu a'lam. Dan ketika beliau sembunyi di situ, beliau bawa tongkatnya Nabi Musa, bawa macam-macam. Dan pendapat ini ditolak oleh kita Ahlus Sunnah. Ya, ditolak oleh kita Ahlus Sunnah bahwa Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Hasan Al-Askari. Satu. Kedua, juga Rasulullah tidak mengatakan bahwa dia akan hidup beribu-ribu tahun seperti itu. Kayak agak hayal gitu ya, singitan, bolongan. Ya, tidak bisa diterima oleh akal. Tapi kalau akan lahir itu yang kita percaya. Itu versinya Syiah, beliau itu Imam Mahdi. Tapi kita versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi belum lahir, ya nanti lahir. Begitu Imam Mahdi itu lahir, beliau ilmunya luar biasa, beraninya luar biasa, langsung menguasai.
nanti ada sekelompok orang yang memiliki bendera hitam menjadi pengikutnya. Dan dalam riwayat zaman Imam Mahdi nanti perang ini sudah nggak ada lagi yang namanya bom, tembak, karena itu semua kan dibuatnya harus dengan bensin. Mungkin bensin wis entek kok, minyak itu wis entek. Jadi kembali pakai panah, pakai tombak, dan kembali lagi pakai kuda. Perang seperti itu. Sahib Rayatus Sud, ya, mereka pakai bendera hitam nanti yang bela Imam Mahdi. Nah, kita nanti ini berbondong-bondong yang imannya kuat, bondong-bondong pengikutnya beliau. Jadilah beliau khalifah. Beliau khalifah ala manhajin nabawi, beliau yang pegang khilafah. Iki baru khalifah temenan iki. Wow, udah ada yang ingkar sudah. Pasti semua terima. Islam langsung jaya di seluruh alam semesta ini. Ya, seluruh alam semesta ini Islam jaya. Sampai datang musuh yang berat, jenenge Dajjal. Waduh, berat ini. Imam Mahdi kewalahan ngadepi Dajjal ini. Orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membaiat Imam Mahdi bisa keluar, hadirin, gara-gara ketemu Dajjal ini. Dia punya keajaiban-keajaiban yang buat orang itu takjub sama dia. Nah, dalam riwayat Dajjal itu matanya satu tengah dan meluk tangan kanan kini surga kini neraka, kon melok aku mlebu kene delok sampai di opo. Berbondong-bondong orang mengikuti Dajjal, keluar dari Imam Mahdi sebagian. Ini tinggal orang-orang yang kuat iman aja. Akhirnya kewalahan Imam Mahdi, diperangi oleh Dajjal dan pengikutnya. Sampai begitu kewalahan, datanglah Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini belum meninggal, memang diangkat sama Allah. Mereka kata dalam Al-Quran bahwa memang Nabi Isa itu nggak disalib, digantikan orang lain itu yang disalib. Kalau versi kita umat Islam, Quran sudah jelas bener ini. Turunlah Nabi Isa, senom diri Nabi Isa turun yang keberapa kali setelah beliau diangkat? Kedua kalinya. Jadi Nabi Isa itu turun di bumi ini 2 kali. Setelah diangkat ini nggak turun lagi kecuali 2 kali. Yang pertama sholat sama Rasulullah di Masjidil Aqsa, itu turun Nabi Isa, sholat bersama Rasulullah. Yang kedua nanti ini Nabi Isa turun, terus Imam Mahdi ya, dapat kekuatan dengan Nabi Isa, menang musuh Dajjal, amblas Dajjal itu, dibunuh Dajjal oleh sama Nabi Isa. Dalam riwayat Nabi Isa sholat sama Imam Mahdi. Siapa imamnya? Imam Mahdi. Loh, kan padahal ini Nabi, ini bukan Nabi, iya, tapi Nabi Isa menghargai seorang yang dia ditunjuk Rasulullah dan anak cucunya baginda Muhammad SAW. Ya. Imam Mahdi imam. Wis, Nabi Isa menang, kalah Dajjal, Islam kuat lagi. Dalam riwayat Nabi Isa itu kan waktu diangkat belum nikah, nikahnya ya nanti ini turun yang kedua kalinya. Itu dalam Ihya disebutkan bahwa insya Allah keturunnya Nabi yang nggak nikah itu cuma satu, Nabi Isa. Bukan nggak nikah, belum sempat nikah. Lah, kalau versinya orang Nasrani, dia itu sibuk jadi juru penyelamat hingga akhirnya nggak nikah. Makanya pendeta nggak boleh nikah kayak Yesus.
Ya. Tapi versi kita enggak, belum sempat nikah. Nanti turun ini yang kedua kali nikah. Makanya lewat dua anak wedok ojo dirabekno sik tenono Imam Nabi Isa iki. Beke takon dadi mertuane Nabi Isa lah lumayan lah. Ku megena kon iki ora makommu munggah. Kon sapa? Mertuane Nabi Isa. Ya tapi lek mudun lek kae dadi perawan tuwek anakmu. Turun Nabi Isa, perang menang. Di situ nikah Nabi Isa sampai meninggal. Meninggal Nabi Isa seperti nabi-nabi terdahulu. Ya itu seperti itu yang kita kenal, kita pahami. Setelah Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal, wes rek. Siap-siap kiamah kubro. Mulai sudah. Balik lagi manusia dalam kesesatannya. Wis maksiat ambil Allah ini wis orang sok masjid sepi. Mari rame masjid sepi. Quran itu nanti dibuka tulisannya wis hilang. Diambil hurufnya sama Allah. Dalam riwayat diartikan bahwa saking tidak dibacanya Quran. Ya. Rumah ibadah kosong. Masjid kosong. Majelis Maulid Ar-Ridwan karek aku tok mbek Qadir ngurus. Nggo aku sing ya Hanana Allah ngurus. Biar arek gak ono kabeh wis. Tek wis buyar, majelis buyar iki saiki. Makanya Kiai Idris mana? Lirboyo itu pernah ngomong waktu saya silaturahim ke beliau. Beliau lihat ketika yang daftar di Lirboyo itu ribuan loh hadirin. Setiap ajaran baru itu ribuan. Loh, Dalwa ini saya dengar inden untuk tahun depan sudah 2000 yang daftar. Saya lihat gini, langsung ya Allah berarti kiamat sik suwi. Ya, tenang ya kon. Kiamat masih lama. Kalau nanti pondok sepi, pondokku Batu Anwar Taufik dadi hotel bintang 3 iku. Tutup wis, pondok-pondok ditutup, acur wis, hancur sudah, pondok gak payu, masjid tutup, wis karuan rusak. Sampai mentoknya ada hembusan angin dari negeri Yaman. Angin ini nyebar sampai ke seluruh alam semesta. Dan setiap orang yang di hatinya adalah ilaha illallah, kalau menghirup mati, pek. Jadi kudu corona mana iki nemen kok corona ini. Mati sampai tidak sisa kecuali orang yang ragu dengan agamanya, ragu dengan Allah ini. Urip kabeh. Ya. Wong-wong mulhidin, ateis itu urip itu. Jok khawatir kon urip kon. Ya. Orang yang tidak yakin sama Allah, orang kafir, hidup semua mati kabeh kon nek sombong meneh kena mambu mati semua entek baru idza waqa'atil waqi'ah wa idza zulzilatil ardu zilzal. Tak pikir sangka nih malaikat Israfil rek sederek ya Allah, umur ya Allah. Begitu mati semua, wis mulai idza zulzilat. Sangkakala bunyi. Trompete Israfil diurupno. Memang itu langsung tidak ada yang bisa mendustakan. Idza zulzilatil ardu zilzala. Digoncang. Cianjur ini gempa skala berapa? 6, ini skalanya 60, sekian. Kok dikocok menuntunya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Sudah ini digoyang, yang dalam dikeluarkan sama Allah. Wa akhrajatil ardu afqala.
barang-barang beratnya, timahnya, emasnya, batu-batunya disembur. Wa akhrajatil ardu athqala faqala al insanu ma laha. Menungso bingung kabeh, ya ono apa iki, ono apa iki. Wis kiamat wis. Nah, ini Dajjal ini setiap kali ada adzan ini kerangkengnya semakin kuat, tapi tambah ono adzan ini gak metu-metu adzan. Ya. Makanya kalau adzan ini nanti dilarang pakai mikrofon di dalam tek, hati-hati loh, Dajjal metu loh. Ya. Jadi seperti itu. Kiamat wis rek. Ya. Tapi kalau dengar cerita tadi kelihatannya kiamat masih agak lama. Tapi wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalau lihat tanda-tandanya kiamat masih agak lama. Jadi yang jomblo-jomblo ini tenang ya, kon rabi golek sing kenal, cukup susu. Pak, kalau pengen rabi tapi jare Habib Jamal sampai kiamat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.